rapat, juga kayak ospek belum selesai. Oke. Kalau mbaknya? Baik saja. Baik. Oke, mbaknya? Banyak tugas, tes ini. Iya, pusing tugas ini ya. Kalau boleh tahu nih, tadi ke sini perjalanannya itu macet atau gimana sih? Macet Bu, karena kan hari ini hari Jumat kan, terus barengan sama anak-anak kampus lain juga pada pulang mau Jumatan, itu sih Bu. Jadinya kesini tadi macet. Oh, cukup macet gitu ya. Kalau mbaknya? Macet banget Bu, tadi berangkat ke sini. Karena kan orang Jumatan kan dekat kos saya itu ada kayak masjid gitu ya. Jadi kayak rame pol. Oh, rame-rame gitu ya. Kalau mbaknya? Kalau saya lancar sih Bu, soalnya kan kampus saya dekat sama sini, jadi tinggal jalan. Oh, oke. Mbaknya? Kalau saya itu sedikit kendala Grab gitu ya. Kan Ya. banyaknya cowok ya. Iya kan ini kan juga ada Jumat. Oh, iya. Jadi kayak Susah cari driver gitu ya. iya, kayak tadi sekitar 15 menit lagi. Sangat susah gitu ya, Mbak ya. Iya, Oke, Ibu di sini mau tanya nih, bagaimana? Apakah teman-teman semuanya sudah saling kenal nih di sini? Belum. Oke, bagaimana kalau kita perkenalan satu-satu dulu ya? Boleh. Mulai dari Mbaknya, perkenalan nama? perkenalkan nama saya Adin. Mbaknya? Saya Nana. Saya Aura. Saya Oke, perkenalkan di sini saya Aida Nisa Sasabila. Saya bisa kalian panggil ibu, kakak atau mbak, senyaman kalian aja. Saya di sini sebagai konselor yang bertugas untuk memfasilitasi kalian dalam berjalannya sesi konseling pagi ini, gitu ya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke sesi konseling, bagaimana kalau kita sedikit dulu nih, kayak games kecil-kecilan dulu ya. Boleh. Ya, bisa nih. Kita sama-sama dulu ya. Biar mencairkan suasana gitu ya Bu. Iya, betul sekali Mbak Nana. Oke. Di sini ibu punya permainan yang menyebutkan nama panjang, nama panggilan, terus hobinya apa, sama dari jurusan apa, terus sama yang terakhir itu kayak kata sifat yang menunjukkan diri kalian sendiri gitu. Boleh. Nah, oke, mulai dari Pak Cik. perkenalkan Ya. nama saya Adin Tiarona, dipanggil Adin. Jurusan saya pendidikan biologi. Hobi saya memasak. Kata sifat saya dari huruf Rama. Oke, namanya Saya Nana Margasari. Biasanya teman manggil saya Nana. Saya dari jurusan S1 Psikologi. Hobinya baking, masak gitu. Terus kata sifatnya sama dari A. Anggun. Oke, Mbaknya. Nama saya Aura Lagi Fatima. Saya dari jurusan Fakultas Ilmu Kedokteran. Terus hobi saya menonton film. Habis itu satu kata sifat ya, satu kata sifatnya bentar ya Bu. Iya, kalian. Iya, saya pakai R ya, rajin. Oke, rajin. Mbaknya. Nama orang saya Nisa, saya bisa dari Muka. Terus aku dari jurusan S1 PDKT. Terus untuk hobi aku hobinya gambar. Kata sifatnya. Kata sifatnya aku dari Oke, udah pada tahu semuanya ya satu sama lain.
Oke, ini namanya Mbak Aci Tiarona. Habis Fakultas Biologi, Pendidikan Biologi. Terus hobinya adalah memasak. Habis itu kata sifatnya ramah. Oke, betul Mbak Aci? Betul. Oke, sekarang Mbak Aci silahkan menyebutkan Mbak ini. Namanya Mbak Nana, terus dari jurusan psikologi, Ya. terus dia hobinya baking, Ya. terus kata sifatnya anggun. Iya. Oke, benar Mbak Nana? Betul. Oke, sekarang Mbak Nana silahkan menyebutkan Mbak ini. Nama panjangnya Nuha Hoirunisa, nama panggilannya Nuha, jurusan TKV, hobinya menggambar, kata sifatnya diambil dari hambal. Oke, benar Mbak Nuha? Betul. Oke, sekarang terakhir nih Mbak Nuha, silahkan menyebutkan Mbak ini. Oke, namanya Mbak Aureli. Sampai Aura, terus untuk jurusannya tadi masuk di S1 Kedokteran, soal hobinya penonton film. Kata sifatnya? Sifatnya rajin. Oke, rajin. Baik. Apakah teman-teman di sini sudah tahu tujuan kita untuk datang ke sini itu apa sih? Konseling. Oke, konseling. Konseling itu apa sih kalau boleh tahu teman-teman? Coba mau katakan ya. Kalau menurut saya ya Bu, konseling itu kayak berbagi cerita dengan konselor, Iya. terus mencari jalan keluar dari masalah itu. Oke, betul sekali Mbak Acin ya tadi ya. Oke. Apakah teman-teman di sini sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling? Saya punya dulu. Oh, konseling. Iya. Oh, iya, oke. Nah, sepertinya kalau dilihat semuanya sudah pernah mengikuti Iya, sudah. konseling individu gitu ya. Oke, jadi di konseling kelompok ini nggak jauh berbeda dari konseling individu ya teman-teman. Karena di sesi konseling hari ini kita akan bebas, teman-teman ini bebas mengutarakan apa ceritanya, mau berkeluh kesah bagaimana, dan juga bebas mengekspresikan hal apapun yang mau diungkapkan gitu ya teman-teman. Sesi konseling hari ini kita sepakati untuk 60 menit. Apakah ada yang keberatan? Enggak ada ya. Oke, kita sepakati 60 menit ya. Oke, lalu tujuan kita di sini nanti itu konseling kelompok itu kita akan mengutarakan atau ya bebas bercerita semua masalah yang sedang kalian hadapi sekarang. Nah, di sesi konseling hari ini kita akan mengangkat cuma satu masalah dulu ya teman-teman. Kalau memang nanti masalah teman-teman yang lain mau dibahas, akan kita jadwalkan di sesi berikutnya seperti itu. Oke.
ini saya kan kecewa ya Bu, karena nggak masuk ke jurusan yang saya pinginin. Tapi kayak saya itu kayak bersyukur gitu loh Bu, kayak berusaha untuk menerima kan, karena udah jalan semester 3 ini kan. Jadi ya udah kayak ya udah aku terima deh gitu, kayak berusaha menerima itu. Oke, dan dari permasalahan Mbak Ajin sendiri, Mbak Ajin itu sekarang sedang menempuh kuliah jurusan biologi gitu ya Mbak Ajin. Padahal dulu Mbak Ajin pengennya kuliah di kedokteran gitu. Tapi Mbak Ajin juga di sisi lain sangat bersyukur karena di jurusan pendidikan biologi ini Mbak Ajin sudah banyak temannya gitu ya Mbak. Ya, sudah banyak. Oke, kalau Mbak Nana permasalahannya? Kalau saya sih sama yang rajin sama semester 3. Tapi saya ini orangnya sangat boros Bu, kayak di peraturan ini. Oke, berarti permasalahannya Mbak Nana itu di keuangan gitu ya Mbak Nana ya? Iya. Boros Iya. di uang? Oke, baik. Kalau Mbak Aura? Kalau saya karena saya udah semester 3, terus apa itu pastinya jadwalnya lebih padat, apalagi kan di jurusan kedokteran ini ya Bu ya, banyak praktek-praktek gitu. Jadi saya kurang bisa mengatur waktu saya seperti itu Bu. Oh, berarti permasalahan dari Mbak Aura ini tidak bisa memanajemen waktu gitu ya Mbak Aura ya? Oke, baik. Kalau dari Mbak Nuha? Kalau saya ini Bu, akhir-akhir itu saya ngerasa kalau saya tuh sering menunda pekerjaan dengan tugas atau mungkin pekerjaan rumah kayak nyuci baju, terus bikin kotak dan yang lain-lain itu kan sering menunda kayak nanti aja, tapi nanti udah mepet kayak contoh waktu tugasnya gitu ya, saya dapetnya hari Senin tapi saya kerjain mungkin waktu akhir minggu kayak weekend Sabtu atau minggu, tapi baru saya kerjain itu kayak bikin saya jadi burn out gitu loh, kayak aduh kenapa sih kak nggak dari kemarin aku kerjain, terus kayak tapi tuh saya nyadar tapi diulang-ulang terus gitu loh, jadi kayak saya tuh nggak bisa belajar dari pengalaman saya sendiri. Oke, baik. Dari permasalahannya Pak Doa sendiri ini, Pak Doa sering menunda-nunda pekerjaan gitu ya Pak Doa ya. Padahal sudah dilakukan beberapa kali, tapi tetap ditunda gitu ya Pak Doa ya. Oke, baik. Nah, permasalahan di sini kan berbeda-beda gitu ya teman-teman ya. Ibu meminta kalian untuk merating permasalahan yang kalian punya agar kita bisa menentukan masalah siapa yang akan kita bahas nantinya. Baik, dimulai dari Pak Doha. Oke, nah, Kak Aura. 6, Mbak Nana. Saya nggak terlalu urgent banget kayaknya belum ada. 5. Oke, dari Mbak Aji. Saya 7,5 Bu. Oke, 7,5. Karena mungkin cukup mengganggu keseharian Mbak Aji gitu ya. Dari rating permasalahan ini tadi, karena Mbak Nana ratingnya 5, Mbak Aura dan juga Mbak Nuha ratingnya 6, lalu Mbak Aji 7,5, maka apakah dapat kita sepakati kalau kita akan membahas topiknya Mbak Ajin? Boleh. Oke, Mbak Ajin apakah setuju kalau topiknya diangkat gitu? Ya Bu, setuju. Oke, berkenan dari ya Mbak Ajin ya. Baik. Oke, dari Mbak Ajin sendiri ini ceritakan apa yang membuat Mbak Ajin itu merasa kayak salah jurusan gitu. Kan awalnya itu ya Bu, saya itu dari kecil ya Bu, dari pas SD itu emang cita-cita saya itu pengen jadi dokter. Terus kayak kan lama-kelamaan kan apa ya, pelajaran yang diterima juga kan semakin banyak. Terus kayak saya itu mikir bisa nggak ya kalau aku ambil jurusan kedokteran, kan ini pelajaran IPA aja udah kayak gini. Soalnya kan saya pas SMA itu kan ambil jurusannya
IPA. Terus kayak ada matematika minat, terus matematika umum gitu kan Bu. Terus kayak ada fisika, biologi, kimia gitu kan dibagi-bagi. Terus kayak saya mikirnya kan kalau dokter kan lebih ke tubuh manusia, terus juga nanti kan menyebar kan Bu, nggak ke itu aja. Terus saya mikirnya saya kuat nggak ya, terus saya itu mencari solusi lain buat ambil jurusan ke pendidikan biologi gitu. Terus sebenarnya itu saya tuh kayak belum terima gitu, tapi di sisi lain itu kayak teman-teman saya kan baik-baik kan Bu, kayak support saya gitu kan. Saya pernah cerita gitu kan Bu, saya itu sebenarnya salah jurusan loh, ini aku gak pengen masuk ke ini, tapi gak apa-apa, saya coba menerima. Terus teman saya ya aku saya sebenarnya juga, terus teman saya itu juga cerita gitu Bu, kalau dia juga salah jurusan, tapi ya kita sama-sama kayak support gitu loh Bu. Jadinya kayak dari saya ini kayak jadi semangat buat kuliah, semangat buat ngerjain tugas gitu-gitu Bu. Itu sih. Oke, dari Mbak sendiri berarti Mbak Aji ini sudah merasa kalau salah jurusan karena dulu cita-citanya Mbak Aji itu pengen jadi dokter gitu ya. Iya. Tapi sekarang Mbak Aji memilih pendidikan biologi karena itu mungkin masih sejalan dengan jurusan kedokteran gitu. Oke. Apakah dari teman-teman yang lain pernah merasakan seperti yang dirasakan Mbak Aji? Iya, Kayaknya tuh cuman sesuai sih enggak ya Bu, tapi saya tuh ada temen juga yang sesuai jurusan. Mau bertanya juga ke Mbak Ajen, apakah kan sekarang udah semester 3 ya katanya, apakah semester 1 itu ada kepikiran untuk mau pindah? Izin menjawab ya Mbak. Sebenarnya enggak sih, karena apa ya Mbak, kan kalau misalnya kita mau pindah kan di semester 3 kan pindahnya harus di semester 3. Nah terus kayak aku itu saya tuh merasa kalau kita pindah kita bakalan mulai dari awal lagi kan. Terus kayak kita itu harus mulai mata kuliah baru, terus kenalan sama teman-teman baru juga, adaptasi lagi gitu sih. Jadi nggak keinginan buat pindah. Kan Mbak Ajeng itu takutnya adalah nanti berbaur lagi nih, kayak berbaur lagi di lantai gitu. Tapi apakah Mbak Ajeng sendiri, berarti itu kayak Mbak Ajeng nggak memikirkan diri sendiri kan? Maksudnya kayak apa ya, nganuin kata otaknya gitu loh, daripada hati otaknya bilang enggak, nanti kamu berbaur lagi sama orang, nanti kamu takut terasingkan, susah buat bonding lagi. Tapi hati kamu ngerasa kayak aduh kayaknya aku nggak nyaman deh di jurusan ini, meskipun orang-orangnya enak. Tapi kalau misalkan kuliah kan memang ada tugas kelompok, tugas individu, pasti juga ada beberapa mata kuliah yang memang tugasnya memang bikin gak nyaman, karena memang dari awal Mbak Aji nggak pengen di sini. Mau jawab lagi ya Mbak. Terus gini kan, sebenarnya saya tuh pengen pindah, tapi saya tuh mikir kalau saya tuh pindah bakalan kasihan ke orang tua saya juga kan Mbak, harus bayar mulai dari awal lagi, terus buat untuk UKT lagi kan. Terus kalau UKT kedokteran kan lebih tinggi daripada pendidikan biologi gitu, pastinya nanti apa ya, sebenarnya orang tua itu support kayak kalau mau pindah nggak apa-apa, mau pindah jurusan tahun depan aja, nggak sekarang jalanin dulu. Tapi kayak seiring berjalannya waktu gitu kan banyak teman juga kan, terus kayak merasa udah apa ya, kalau mau mulai awal lagi tuh kayak mikir-mikir gitu loh Mbak. Itu sih. Oh iya. Oke, dari Kak Aura, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Kalau untuk sampai saat ini sih saya belum bisa ngasih ya Bu.
saya sendiri juga kedokteran ini juga pengen saya gitu loh. Jadi saya nggak bisa ngasih apa-apa ke, maksudnya nggak bisa ngasih saran juga Mbak Aji. Oke, boleh Kak Nana. Kan kedokteran ya, sekarang itu biologi. Apakah Mbak Ajit ini ada kepikiran untuk kalau aku mau nanya deh ke orang-orang kan kedokteran nih. Nah, biologi itu kan juga satu linier dengan kedokteran di mana sama-sama ya udah memang mata kuliah pelajaran dulu itu ada biologinya, ada kimianya, ada ininya. Nah, apakah nanti jika Mbak Ajit ini tuh pengen lanjut, apakah bisa ke kedokteran? Kan kalau biologi ini dia mempelajari semua ya, entah apa itu maksudnya nggak hanya anatomi manusia gitu, ada tumbuhannya, ada apanya gitu. Jadi kayak nggak menjurus ke anatomi manusia. Sedangkan kalau di kedokteran itu kita perlu untuk mendalami si anatomi manusianya ini gitu. Ya meskipun sama-sama kita belajar biologi. Tapi apakah Mbak Ajit ini memang nggak nyaman jadi nggak nyaman gimana? Maksudnya lebih spesifiknya seperti apa? Sebenarnya bukan nggak nyaman sih Mbak, karena kan saya itu dari awal itu sebenarnya pengen masuk ke jurusan kedokteran, tapi karena saya pas itu kan pengennya sih nggak ke UM ya Mbak, pengennya di univ lain yang swasta. Terus saya itu mikir kayak kalau saya masuk ke kedokteran pastinya kan mahal ya Mbak. Terus saya itu kan anak pertama, punya adik juga, jadi kayak saya itu kasihan ke adik saya, mending saya itu kayak ngerelain jurusan yang nggak saya pengen buat adik saya aja. Kalau emang adik saya pengen, tapi kan saya juga nggak tahu adik saya pengennya masuk ke apa kalau kuliah nanti gitu sih Mbak. Kalau boleh tahu kenapa kok maunya lebih memilih swasta daripada negeri? Kan katanya juga dari masalah keluarga ya. Kan kalau swasta kan lebih pricey ya pastinya. Dan kan kalau negeri kan masih ketolong terjangkau. Nah, itu kenapa? Nah sebenarnya kalau dari orang tua saya itu mendukung sih Mbak ya, kayak kamu mau masuk ke jurusan apa itu nggak apa-apa, tapi kayak saya itu mikir kan dari SMA saya itu udah salah gitu loh Mbak. Kalau di daerah saya itu ya SMA saya itu kayak nggak terkenal gitu. Kayak sebenarnya dari orang tua saya itu kayak gini, kamu mau masuk di SMA ini enggak? Terus saya mikirnya gini, enggak wes di sini aja. Besok kalau pas waktu kuliah itu pengen ke jurusan yang saya pengen aja. Terus awalnya itu orang tua ya iya aja gitu. Terus kayak lama kelamaan itu saya mikir kan, terus kayak harus beli ini beli itu, terus harus kebutuhan ini juga gitu. Kayak saya kasihan aja ke orang tua saya. Sebenarnya kalau orang tua sih nge-support apapun gitu. Terus sih Mbak. Alasan spesifik yang saya kenapa milih swasta? Oh, kalau memilih swasta ya Mbak, karena itu kan saran dari ayah saya kan awalnya. Terus kayak ini loh bagus, soalnya kan dulu yang saya bikin ya Mbak ini di Surabaya kampusnya. Terus ayah saya itu kebetulan dulu itu karena sekolah juga di Surabaya. Terus dia itu bilang kalau kamu pengen kuliah yang swasta mending ke Surabaya, soalnya lebih banyak pilihan kampusnya dibanding di Malang gitu loh Mbak. Terus kayak kalau misalnya kamu pengen jurusan apa sih, nanti tak tanyain ke teman-temanku gitu. Ayah saya bilang gitu, nanti biar dikasih saran kalau mau masuk ke jurusan ini tuh harus ke kampus mana gitu sih Mbak. Jadi emang karena Mbak milih swasta ini karena jurusan kedokteran itu bagus. Iya, di kampus itu. Tapi dari orang tua Mbak Ajit support kan, meskipun nggak
iya support sih Mbak, tapi kayak dari keluarga saya itu om saya ya kan dia kan yang ngasih saran juga buat masuk KUN. Terus dia tuh pas mau semester 3 ini pas liburan itu dia bilang udah nyaman belum di sini, kalau misal belum nggak apa-apa keluar pindah jurusan gitu. Tapi kayak saya udah nggak usah, wes di sini aja. Tapi apakah orang tua Mbak Ajeng juga sama seperti itu? Pernah kayak mau pindah? Ya kan awalnya itu udah keterima kan Mbak, terus di swasta, terus di UM ini juga keterima, terus sama nenek saya itu bilang udah di UM aja yang deket gitu kan. Tapi di sisi lain ini ayah sama ibu saya itu bilang kalau kamu nggak nyaman nggak apa-apa, nanti tahun depan pindah, nggak tahun ini gitu. Kayak buat nenek saya gitu loh, kayak apa ya, menghargai gitu loh, kayak ya wis masuk di sini sih, aku like misalnya nggak pengen pindah ya wis apa apa di kono, like misalnya pengen pindah nggak apa-apa, aku ya support gitu orang tua saya. Berarti mbaknya ini udah nggak nyaman dari jurusan juga sama universitas yang ada. Oh iya, Mbak Aji. Sebenarnya nyaman sih Mbak, tapi kayak pas awal itu ngerasa kalau saya ini salah jurusan gitu, yang salah aja. Dari Mbak Ajeng sendiri, apakah sudah pernah mengungkapkan perasaan jika saya ini loh ngerasa seperti salah jurusan gitu ke orang terdekat seperti orang tua atau siapa gitu, dan bagaimana tanggapan mereka? Ya itu Mbak, saya pernah mengungkapkan ke ibu saya, kan saya sering kayak telepon gitu kan ke ibu saya. Kebetulan kan ibu saya tuh kerja ya Mbak ke luar negeri, terus ibu saya ini kayak tanya gitu gimana kuliahnya, nyaman nggak gitu kan. Terus saya bilang nyaman tapi ya wes lah gitu kan. Terus kayak dia itu bilang kan ya dari awal itu loh kalau semisal saya pengen pindah, orang tua saya juga support, kalau nggak mau pindah ya nggak apa-apa dilanjutin gitu. Oke, berarti Mbak Ajeng sudah pernah mengungkapkan perasaannya ke orang tuanya Mbak Ajeng gitu ya? Oke. Menurut teman-teman nih ya, apa yang bisa membantu Mbak Ajeng agar Mbak Ajeng ini lebih merasa nyaman di jurusannya yang sekarang? Karena memang dari awal Mbak Ajeng nggak mention ya kalau misalkan juga maksudnya dia nyaman-nyaman aja, cuman lebih ke ngerasa salah jurusan juga. Ini nih lingkungannya Mbak Ajeng ini positif banget, kayak dari keluarga, dari lingkungan pertemanan itu juga sudah positif. Cuman Mbak Ajeng ini kurang menekankan pada pikirannya dia tuh kayak ya udah aku di sini jadi aku harus nyaman gitu. Cuman kan kadang kita selalu ada sisi egois yang kayak aduh sebenarnya aku nggak pengen di sini gitu kan. Tapi berhubung lingkungannya Mbak Ajeng ini positif dengan orang tuanya yang kayak ya udah kamu kalau misalkan tahun depan mau pindah silahkan, kamu masuk ke sini cuma nyenengin nenekmu aja. Kalau misalkan mau pindah ya pindah aja, berarti itu sudah apa ya, kayak orang tuanya itu sudah memberitahu ke Mbak Ajeng kalau misalkan ya ini udah ada biayanya aku mau ke situ. Jadi ya Mbak Ajeng kan juga sudah bilang kalau misalkan gak enak mau pindah gini. Nah tapi kan orang tuanya sendiri kan itu. Nah terus juga diambil dari temennya Mbak Ajeng udah support kayak yang itu tadi kan, udah kamu aku bantuin gimana gitu kan. Temennya kan juga sudah baik sama Mbak Ajeng, jadinya Mbak Ajeng tuh ngerasa kayak ternyata aku di sini juga better, kayak gak itu jurusan yang salah, maksudnya salah jurusan tapi temen-temennya tuh supportif banget. Entah Mbak Ajeng ada
tugas terus dibantuin atau nggak tugas bareng, atau mungkin Mbak Aceh punya circle ya, jadinya yang kumpul-kumpul bareng. Akhirnya mikir kalau misalkan aku pindah nih, aku harus ke bonding lagi sama orang lain gitu. Dari teman-teman, Setuju sih apa yang dikatakan Mbak Nana. Kalau boleh tahu, Mbak Ajin ini pengen jadi, maksudnya pengen dokter apa gitu? Kita dokter mungkin SPK atau dokter. Kalau dari saya itu pengennya kedokteran gizi Mbak. Oke, sudah sih sudah. Oke, dari Mbak Nuha. Ya, saya setuju banget dengan Mbak Nana. Saya juga mau tanyakan beberapa pertanyaan. Ini berarti ini semester 3 ya? Oh, semester depan kira-kira Mbak ini mau coba berpindah atau stay di sini? Enggak sih Mbak, karena lingkungan pertemanan juga dari keluarga udah seperti, jadi ya udah diterusin aja juga. Apa ya, kalau mau pindah juga kan harus mulai dari awal. Berarti memang dari sini Mbak Aceh dia harus bisa mengatakan dirinya Mbak Aceh juga maksudnya dari kayak nanti kalau selama kayak kepikiran capek atau gimana ya harus bisa Iya, menenangkan diri sendiri. supaya bisa menerima itu semua dan pasti ini Aceh ada di sini tuh ada Betul, itu tadi sudah ada solusinya dari kita ya, mungkin dari Mbak Acehnya sendiri. ya intinya kan Mbak Ajin udah nemu gimana letak nyamannya gitu loh di jurusan ini gitu kan. dan juga Mbak Aceh yang harus Mbak Aceh sendiri yang tahu Mbak Aceh sendiri bagaimana karena kalau orang lain bisa kayak ngelawak juga nggak perlu Cuman ditata aja, cuman kan dari kecil Mbak Aceh bilang kalau misalkan aku pengen jadi dokter. Nah sekarang kan udah beda nih, udah di biologi. Nah ditata lagi kayak aku mau karirnya nih, ditata aku ke depannya mau apa, mau gimana. Kalau misalkan sekiranya kan porsi diri kita sendiri kan yang tahu memang dirinya Mbak Aceh sendiri kan. Nah kalau Mbak Aceh sekiranya benar kata Mbak Dua, kalau misalnya sekiranya udah nggak kuat, ya keputusan Mbak Aceh sendiri dari awal ya nggak pindah kan. Ya jadi ya itu ditata lagi kehidupan dari awal, karena kan udah dari awal kayak aku mau jadi dokter, aku masuk ke dokteran ini nanti itu kan pasti udah terpikirkan kan kayak yaudah aku nanti jadi dokter gigi, aku bangun klinik gini. Nah sekarang sudah berbeda, jadi akhirnya Mbak Aceh mulai lagi dari nol, gimana karirku, gimana kedepannya aku mau jadi apa. Iya, ya bener sih Mbak, karena kan udah dari kecil kan keinginan pengen jadi dokter itu, terus tiba-tiba kan pas kuliah kan beda lagi jurusannya, terus juga harus memulai awal lagi. Kalau saya ambil jurusan ini saya harus ngapain ke depannya gitu, sebenarnya udah dipikirkan sih Mbak. Jadi dari Mbak Aceh sendiri kan sudah ada ya teman-teman, sudah solusinya sendiri. Mungkin Mbak Aceh tuh ngerasa bingung kayak aduh aku nggak mau di sini, apa lingkungan aku nggak Oke, benar. Kata teman-teman tadi, jadi balik lagi ke dirinya Mbak Aceh Ya, sendiri. benar. Sehingga tadi saran dari Mbak Nana untuk mulai sekarang untuk menata karirnya Mbak Aceh ke depannya bagaimana gitu ya. Oke, dari Mbak Aceh sendiri, apakah ada cara untuk Mbak Aceh tetap bisa berkembang di jurusan yang sekarang ini Mbak Aceh? Ada sih Bu, kayak saya ini kan teman saya nggak cuma teman kuliah ya Bu, dari teman saya di luar itu kayak
ya bukan kayak di biologi. ya bukan di biologi aja, kayak ada dari kampus lain juga kan Bu, teman-teman saya. Jadi kayak saya lebih pengen banyak pengalaman dari teman-teman saya sih, kayak cerita-cerita tentang ini, kayak tanya saran-saran gitu loh dari teman-teman saya itu sih. Relasinya udah ada banyak gitu ya Bu ya. Iya, bantu ke depannya Mbak Ajin gimana? Oke, berarti cara bertemannya Mbak Ajin ini melalui teman-temannya Mbak Ajin itu tadi ya, yang bisa menyupport Mbak Ajin gitu. Oke, apakah yang dilakukan Mbak Ajin, langkah kecil yang dilakukan Mbak Ajin agar Mbak Ajin ini menyesuaikan diri atau memanfaatkan peluang di jurusan yang sekarang? Kayak saya lebih ke apa ya, kayak mencari pengalaman baru sih Bu, kayak apa ya, setelah misal ya Bu, setelah kuliah ini saya harus ngapain ya setelah menerima mata kuliah ini gitu sih Bu. Oke, baik Mbak Ajin. Apakah dari teman-teman ada yang menanggapi lagi? Saran sudah sangat banyak juga, mungkin bisa dipertimbangkan oleh Mbak Ajin ya. Oke, baik. Terima kasih ya saran dari teman-teman gitu ya. Oke, apa pelajaran yang sudah kalian dapat dari permasalahannya Mbak Ajin hari ini? Oke, boleh. Kita harus bisa apa ya, bertanggung jawab sama apa yang sudah kita pilih juga. Kita juga harus apa ya, apa yang sudah kita mulai itu juga harus Kita akhiri ya, harus selesaikan. Oke, Mbak Aura. Sama sih apa ya, kita bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Jujur waktu saya ambil kedokteran ini, saya pernah di waktu di tengah-tengah ini saya kayak ngerasa sampai deh kayak aku nggak cocok dia sama ini, kayak kok gini sih, kayak beda dengan apa sih, apa itu kayak beda gitu loh dengan iya pikiran saya kan kalau oh mungkin cuma gitu-gitu aja gitu, ternyata lebih berat. Dan di situ sih jadi saya belajar kayak dari Mbak Ajin, kayak lebih apa ya, lebih bertanggung jawab atas pilihannya sendiri, dapat dukungan juga dari teman-teman. Oke, Mbak Nana. Tadi ngelihat Mbak Ajin bisa kayak jurusan dari kecil mau ke kedokteran, terus sekarang masuk biologi. Saya tahu ya, ternyata kayak takdir gak ada yang tahu ya Tuhan ya, karena memang apa yang udah kita rencanain gak sesuai sama ekspektasi kita kan juga pasti Mbak Ajin sedih ya, meskipun sekarang udah biasa aja, udah happy, tetap pasti juga ada rasa kecewa, pasti ngerasa aduh gak bisa, pasti juga ada seperti itu. Ya senang aja sih membantu Mbak Ajin. Dari Mbak Ajin sendiri, bagaimana perasaan atau pesan dan pesan Mbak Ajin setelah mendengar pengalaman ataupun saran-saran dari teman-teman hari ini? Kalau dari saya sih kayak cukup membantu sih Bu, karena kan dari teman-teman kan juga beda-beda jurusan kan, pasti juga beda-beda pengalamannya juga. Jadi kayak saya ngerasa oh ternyata teman-teman yang lain ini punya saran buat saya gimana berkedepannya gitu sih Bu. Oke, setelah pertemuan ini yang ingin kamu lakukan untuk menerima atau memperbaiki salah jurusan Mbak Ajin ini? Buat kedepannya saya lebih banyak bersyukur masuk ke jurusan ini, terus lebih banyak cari-cari pengalaman juga, lebih banyak cari-cari relasi, terus kayak lebih kayak rajin belajar juga kan, karena juga apa ya, mata kuliah yang diterima juga kan pastinya baru-baru gitu sih. Oke, baik. Dari bagian sesi counseling kita hari ini, karena sudah dari Mbak Ajin sendiri sudah mendapatkan saran dari teman-teman yang Mbak Ajin ya, apakah bisa kita akhiri untuk sesi counseling hari ini? Bisa Bu. Oke, dari yang dapat Ibu simpulkan
kuliah pendidikan biologi, Mbak Ajin itu sebenarnya sudah menerima aja. Akan tetapi Mbak Ajin masih ada rasa ya sedih ataupun masih bingung ini Mbak Ajin ini salah jurusan atau enggak sih gitu. Ada lagi Mbak Ajin sendiri juga sudah mendapatkan saran dari teman-teman bahwa itu kembali lagi kepada Mbak Ajin ya Mbak Ajin ya, bagaimana Mbak Ajin nanti menerima jurusan ini dan juga menata karir ke depannya seperti itu. Oke. Kalau dari teman-teman sudah bisa dicukupkan, maka Ibu akhiri sesi konseling pada hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk konseling hari ini. Ibu akhiri. Ya. Ibu akhiri.